untuk mengassist efisiensi bahan bakar dan juga performa pastinya. Oh iya, bahkan kapasitas 10 ampere itu malah lebih besar loh dibandingkan dengan Grand Vitara juga. Karena Grand Vitara dan juga R3 sama-sama di 6 ampere. Meskipun basis mesinnya Grand Vitara beda ya, di K15C, sedangkan R3 dan XL7 sama-sama di K15B. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah Suzuki XL7 yang bisa dibilang facelift pada tahun 2023. Nah, seperti apa perubahannya? Seperti apa mesinnya yang sekarang katanya dapat imbuhan hybrid ini? Bagaimana juga rasa berkendaranya? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review, the new Suzuki XL7. Oke, Suzuki XL7 ini sekarang di tahun 2023 akhirnya mengikuti saudaranya yang mana si R3 tepat hampir setahun yang lalu di bulan Juni juga mendapatkan ubahan. Yes, tepat tanggal 15 Juni ini Suzuki memberikan ubahan terhadap mobil penumpang mereka yang paling laris, yaitu adalah Suzuki XL7. Perubahannya apa aja? Di samping kami ini adalah yang varian Alpha. Dan varian Alpha ini adalah yang varian paling tingginya, yang mana perubahannya mungkin sedikit terasa ya kalau dari depan. Kalau di bagian eksterior ini kita lihat sebenarnya pattern dari grillnya ini, itu dia dibuat warna hitam, tapi sebenarnya patternnya itu berubah, beda ini. Dia kayak dibuat lebih besar gitu ya. Nah, kalau di varian Zeta dibuat warna chrome. Nah, warnanya seperti ini. Memang agak sedikit lebih terlihat perbedaannya kalau yang di varian Zeta, karena di Zeta tuh warnanya chrome, jadi kelihatan nih ininya berubah nih. Kalau di sini di varian Alpha dan juga Beta ini dibuat warna hitam begini saja gitu. Aksen hitam itu nggak berhenti di situ. Di lampunya ini juga nih sedikit dibuat smoky gitu, nggak chrome, karena sebenarnya insert di dalam sini kalau di yang XL7 yang lama itu dibuat warna chrome, jadi kayak agak mengkilat gitu ya. Begitu pula pada yang varian Zeta, kalau yang di Alpha dan Beta ini dibuat kayak karena warna hitam, jadi lampunya kayak agak gelap di bagian dalamnya situ. Ngomong-ngomong soal lampu, lampunya tetap sama, reflektor, LED reflektor, lampu dekat, lampu jauh, dan dia sudah diimbuhi juga dengan auto headlamp, sama seperti saudaranya. LED DRL tetap ada, tapi sayang untuk sein dan juga fog lamp, dia masih halogen biasa. Jadi fog lampnya belum seperti yang kayak di India XL6, yang mana sudah pakai LED gitu. Ya, sisanya aksen depannya gak ada perbedaan, sebelum diganti aja masih menjadi produk Suzuki yang paling laris. Saudaranya udah upgrade, dia belum upgrade, dari Suzuki XL7 masih laris. Merasa perubahannya gak usah banyak-banyak gitu ya. Pada bagian samping nggak ada yang berbeda, panjangnya tetap 4450 mm, ground clearance tetap di 200 mm, jadi masih sama secara dimensi, karena memang jatuhnya masih facelift aja ya, nggak ada yang perubahan. Karena juga velgnya nggak naik, jadi ground clearance juga nggak naik gitu ya. Harusnya mungkin di update ini bisa kali ya pakai 17 inci gitu ya, biar bersaing dengan rivalnya. Ya udah nggak apa-apa, mungkin Suzuki mau berbagi sama tukang aksesoris. Yes, karena ngomong soal velg, dia masih tetap sama 195 60R16. Masih sama persis sebenarnya, desainnya pun sebenarnya masih sama persis, cuma warnanya aja, permainan warnanya sekarang dibikin smoke grey gitu. Khusus untuk varian Alpha dan juga Beta. Kalau yang varian Zeta warnanya kayak gini, jadi masih sama persis dengan Suzuki XL7 yang pre-facelift sebenarnya kalau secara desain. Yang berbeda di varian Alpha ini, kalau mungkin kalian perhatiin dari tadi, sekarang udah dapat colorway baru. Yes, ini untuk khusus varian Alpha juga. Dia warnanya ivory gitu, dia kayak mungkin ya kalau tetangga nyebutnya zirconsen. Nih, bagus ya warnanya ya. Dan dia dual tone untuk yang varian Alpha gini, bagus gitu, dibuat warna gelap, keren ya, bagus ya. Dan karena dia varian hybrid sekarang, si XL7 ini, untuk yang varian Beta dan juga Alpha, kuncinya jadi seperti ini. Jadi ada biru-biru ya di belakangnya, bagus, tetap sama sih sebenarnya secara desain, tapi dia ditambahkan insert warna biru di belakangnya. Gitu. Keyless entry kiri depan, kanan depan, dan juga bagasi tetap sama.
Dan aksen-aksen pada bagian side skirtnya ini yang membuat dia terasa SUV juga masih sama. Jadi overall dari samping perbedaan hanya warna baru, terus juga velg yang warna baru juga, dan juga antenanya. Yes, kalau di India sana antenanya udah pindah ke belakang. Kalau sekarang di sini masih antenanya masih di depan. Jadi masih kayak Teletubbies ya. Pada bagian belakang, apa aja sih perubahannya? Perubahannya paling kelihatan mungkin ya list chrome-nya. Kalau dulu dia di atas plat persis, sekarang dibuat di atas gitu. Jadi mirip dengan yang ada di Suzuki R3. Tapi sayang memang tidak seperti XL6 yang ada di India. Aksen lampunya tidak dirubah sama sekali, tidak diberikan smoke gitu ya. Jadi dia dibuat tetap terang, masih sama persis layoutnya. Jadi kalau yang varian Alpha dan Beta, dia tetap ada LED bar kalau menyala dari atas sini. Kalau yang varian Zeta baru hanya titik tiganya saja gitu. Sisanya kalau misalnya kayak lampu rem dan lampu kotanya udah LED. Tapi kalau lampu mundur dan juga lampu sen masih bohlam biasa gitu. Yang beda lagi sekarang ya kayak list chrome ini masih tetap sama ya. Sama kayak di varian Alpha memang dapat, Beta nggak dapat. Dan logo Alpha di bagian tulisan XL7 ini sekarang fontnya baru. Lebih dibuat ada aksen biru karena kan dia hybrid. Dan juga ada logo hybrid ya karena memang sekarang dia sudah hybrid. Dan tetap ada dua kamera di bawah dan agak naik ke atas gitu. Nah yang atas ini khusus untuk smart e-mirror-nya ada di dalam, nanti khusus untuk varian Alpha-nya. Jadi yang varian Alpha dapat special smart ear mirror ya gitu. Spoiler tetap untuk varian Alpha tetap sama, dia masih diberikan aksen gitu. Ini sebenarnya kalau layout bentuk spoilernya mirip banget sama Suzuki R3 Suzuki Sport, cuma diberikan aksen list silvernya aja. Gitu. Lihat pada bagian bagasi. Nah, ini ngomongin soal bagasi nih ya. XL7, R3 adalah mobil di kelasnya yang punya kapasitas bagasi paling besar. Jadi luar biasa banget. Kalau ini tegak, 3 baris tegak, dia masih bisa 153 liter. Kalau floornya belum ditambah. Kalau floornya didalemin, dia bisa tembus di 300 literan. Yes, ini bahkan kami pernah tes, bagasinya dimasukin 2 koper besar aja masuk. Back golf yang full size dan sebuah koper besar masuk juga. Jadi ini kapasitas bagasinya juara banget, masih belum ada yang lain. Kalau tetangga kan cuma klaim paling besar. Kalau ini beneran paling besar, kami udah tes. Gitu. Lipat baris 3-nya, dia bisa mencapai 500 liter. Dan full sampai baris 2-nya dilipat juga mencapai 800 liter. Jadi cukup besar banget nih secara kapasitas. Kalian mau bawa apa aja bisa, dan kami bisa bilang secara kepraktisan, XL7 masih juaranya. Pada bagian mesin, khusus varian Alpha dan juga Beta, sekarang sudah mendapatkan imbuhan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki atau SHVS. Jadi jatuhnya ini mobil MHEV lah ya, Mild Hybrid Electric Vehicle gitu. Nah, mesinnya tapi masih tetap sama yang pre-facelift dan juga yang digunakan Zeta. Jadi Zeta tuh masih jadi satu-satunya yang belum mild hybrid, dia masih pure K15B. Nah dia masih K15B juga, belum K15C seperti di Grand Vitara. Tapi sekarang dia dapat imbuhan baterai yang lebih besar dibanding R3. Yeah, kalau R3 itu imbuhan baterainya 6 ampere. Kalau di XL7 itu 10 ampere, jadi lebih besar dibandingkan dengan milik Suzuki R3. Jadinya banyak banget yang bisa diuntungkan di situ. Mulai dari ya storage baterai lebih banyak, jadi fungsi dari baterainya lebih panjang untuk membantu dan mengassist dari mesin konvensionalnya, misalnya untuk akselerasi dan juga misalnya untuk idling start stopnya juga lebih baik gitu ya. Tenaga masih tetap sama, tapi bagusnya di K15B Mild Hybrid ini punya tenaga lebih besar dibanding K15C di 104,7 PS dan torsinya di 138 Nm, lebih besar kan daripada Grand Vitara. Tapi sayang transmisinya pilihannya hanya 5 percepatan manual dan juga 4 percepatan otomatis saja. Bagusnya untuk yang varian Alpha ini nggak bleber ya catnya, dan juga diberikan peredam dan sudah cat suara body, jadi nggak bleber, bagus. Oke, lihat bagian interior seperti apa perbedaannya. Oke, ini dia bagian interiornya. Perubahan pada bagian interior kita nyalain dulu kali ya. Tuh, ciri khasnya Suzuki ya, kalau dinyalain itu halus banget, dia suaranya halus dan enak banget didengar ya. Karena memang sekarang integrated starter generatornya juga dengan diimbuhi dengan baterai yang lebih besar. Sekarang 10 ampere seperti kami jelaskan di depan tadi. Gitu. Nah, yang berubah di dalam interior ini adalah sekarang layout dari dashboardnya berubah sedikit. Jadi di mana sekarang kayak wooden panel warna gelap gitu, tapi tetap diimbuhi dengan list chrome gitu di bawahnya. Gitu. Jadi mewah, menurut kami jauh lebih mewah, bahkan lebih mewah dibandingkan milik saudaranya ya. Jadi lebih bagus. Tapi memang sayang kalau untuk ngomongin soal
layout-layoutnya, misalnya kayak head unitnya itu masih sama, tetap 8 inch yang lama, belum diimbuhi Apple CarPlay, Android Auto, belum, ini masih sama persis, dia hanya diimbuhi Bluetooth, USB, dan juga mirroring saja. Dia belum ada Apple CarPlay, Android Auto, sayang banget belum ada. Nah, kalau di speedometer ada yang berubah sedikit. Sekarang layoutnya udah sama, dia warna biru, ringnya warna biru, di tengahnya ada MID yang cukup besar, dan bisa dilihat kita banyak banget ya, bisa mau melihat average fuel consumption, range, terus juga remnya, driving time, terus juga idle start stopnya berapa lama, terus juga jam, terus juga motion, dan power dan torque juga ada, acceleration juga ada, dan energy flow juga ada. Dan bahkan mobilnya juga bisa kita ganti-ganti nih, mau warna apa, mau disesuaikan sama warna luarnya juga bisa gitu. Nice banget. Fitur yang baru lagi di bagian setir, sekarang sudah diimbuhi cruise control di bagian kanan. Jadi tidak hanya di sebelah kiri saja yang ada audio steering switch, sudah ada cruise control di kanan. Tapi sayang memang kalau pengaturan dia belum ada teleskopik, sayang banget ya. Padahal di India sana yang varian XL6 yang sebenarnya mirip banget sama mobil ini udah teleskopik. Tapi bagus ya di mobil ini, meskipun belum teleskopik, dia jarak dari dashboard ke ujung dari setirnya ini udah 1 jengkal. Dan bahkan kami ada sebuah MPV yang punya teleskopik, ujung dari teleskopiknya tuh nggak sampai 1 jengkal. Oke, di kanan sini lumayan lengkap sekarang, ada tombol-tombolnya, ada pengaturan untuk leveling dari headlampnya, ada di sebelah kanan sini, traction control, sensor parkir, dan juga ada start stop di kanan sini gitu. Dan AC-nya di sebelah tengah sini, AC-nya sudah digital auto climate control untuk yang varian Alpha dan juga Beta. Dan yang varian Alpha juga mendapatkan spion yang sudah digital dan juga namanya e-mirror. Dan sekarang e-mirrornya beda dikit, dia nggak cuma bisa ke depan atau belakang doang, dia sekarang sudah bisa di split view. Jadi bisa sambil jalan kalian bisa ngelihat yang view belakang dan bisa ngelihat yang view depan. Dan yang bagus ya di sini dia tetap diberikan armrest yang bisa di-adjust maju dan mundurnya. Dia sayang banget nggak kayak di R3 yang atau XL7 yang di XL6 yang di India, dia belum ada wireless charging di sini. Masih tempat buat naruh aja, tapi tetap untuk chillernya juga masih tetap ada. Dan sayang banget juga untuk sun visor masih hanya ada kaca di sebelah kiri saja, tidak seperti XL6 yang ada di luar negeri sana, di India gitu ya. Sayang banget belum diupdate seperti itu. Bahan baku material tetap sama, dia masih half leather, half fabric. Bagus, mungkin Suzuki tahu ya, market ini sensitif banget sama panas, mungkin sering jarang nyalain AC kali ya. Karena kalau fabric itu pada bagian tengah bikin kabin jadi dingin. Di belakang juga begitu, di tengah dia half leather, half fabric. Tapi bagus ya kalau yang duduk di baris 2 di tengah, itu malah rasanya full leather, walaupun ada gundukan untuk armrestnya. Di belakang tetap ada armrest. Secara legroom, XL7, R3 itu paling the best. XL7 terutama ya, untuk di kelas LSUV masih yang terbaik di kelasnya. Dari baris 2, baris 3 masih yang paling lega. Ngomong-ngomong soal di baris 3, untuk yang varian Beta dan juga Alpha tetap mendapatkan 12 volt socket, tetap sama. Jadi itu jadi hal yang bikin beda dibandingkan dengan R3-nya gitu. Sisanya sih kalau lewat dashboard segala macam masih sama persis. Oke, gimana rasa berkendaranya? Let's go. Kita coba yuk. Oke, akhirnya kita dikasih kesempatan untuk merasakan Suzuki XL7 yang hybridnya. Apa hybrid? Wah, ini jujur kami tes sebelum peluncuran ya. Jadi biar dapetin data komprehensif ketika pas peluncuran tuh langsung kita bisa kasih ke para CVTs nih. Yang penasaran bedanya yang non hybrid sama yang hybrid XL7 apa sih? Kami bisa pastikan memang sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan R3, karena di R3 hanya 6 ampere aja si baterainya, sedangkan kalau di sini dia 10 ampere. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya 10 ampere itu artinya daya pengisiannya lebih banyak ya. Pastinya dia bisa menampung listrik lebih banyak, dan artinya misalnya kalau kita pakai di macet-macetan, idling start stop gitu ya, itu dia matiin AC-nya lebih lama gitu. Jadi dia bisa menahan AC-nya untuk dingin tetap lama. Jadi kalau kalian dalam kota macet banget gitu ya, idling start stop bisa terus-terusan nyala, dan memang kami sudah tes. Mati ya suara AC. Ini masih dingin. Masih dengar suara AC kan? Tuh, lama loh ini, masih dingin. Halus banget ketika nyala lagi. Nggak ada suara sama sekali kan? Emang bener-bener dia, ya karena punya listrik, baterai juga makin besar.
Artinya juga untuk menyalakan lagi kembali si integrated starter generatornya, ISG-nya itu untuk nyalain lagi, juga dia bebannya nggak terlalu banyak untuk nyalain, karena dibantu sama listrik yang udah berkapasitas lebih besar gitu. Wajar, jadi ini sekarang udah lebih proper lah kalau secara hybridnya, walaupun memang masih MHEV jatuhnya ya, mild hybrid electric vehicle, tapi baterai sudah jauh lebih besar dan lebih suportif untuk mengassist efisiensi bahan bakar dan juga performa pastinya. Oh iya, bahkan kapasitas 10 ampere itu malah lebih besar loh dibandingkan dengan Grand Vitara juga. Karena Grand Vitara dan juga R3 sama-sama di 6 ampere, meskipun basis mesinnya Grand Vitara beda ya di K15C, sedangkan R3 dan XL7 di sama-sama di K15B. Untuk performa, tuh once kita kick in, ya udah, dia sampai 60 sampai 80 km per jam aja sekarang. Listriknya masih ngebantu kita untuk akselerasi gitu ya. Tuh, masih ada tuh tadi. Jadi dia kayak dibantu untuk mendapatkan RPM optimal langsung ke 138 Nm gitu. 138 Nm. Jadi kalau dulu agak loyo dulu sampai titik torsi optimumnya, kalau sekarang langsung dibantu gitu. Dan memang karakternya K15B ini beda sama si K15C. K15C itu kayak lebih dibuat lebih efisien, memang tenaga juga turun. Sedangkan K15B memang high revving kan, terbukti dipakai di Baleno pun jadi performance banget tuh, tenaganya jadi performanya bagus banget. Nah di sini juga, tapi diberikan imbuhan hybrid. Jadi yang dulu dimana dia masih ada agak lemah di putaran bawah, itu langsung dieliminir dengan adanya mild hybrid ya itu. Tapi memang kalau ngomong-ngomong soal bandingan suspensi, ride quality, nggak ada perbedaan sama sekali. Yang which is good, karena memang ini mobil yang enak. Di kelasnya bisa kami bilang on par, paling enak di kelasnya. Bisa beradu lah, kami bisa bilang beradu dengan sekelas Expander Cross dan juga XL7 ini. Nggak ada lagi menurut kami BRV masih di bawah mobil ini, apalagi kelasnya Terios Rush. Jauh, udah tahu lah ya. Expander Cross, XL7 ini mirip-mirip banget karakternya. Dia bandingan suspensi empuk, enak banget. Dia peredaman menghajar speed bumps gitu ya, nggak ada masalah sama sekali. Ini jalanan di pik tuh banyakan konblok ya. Mungkin kalian nggak akan dengar nih di mikrofon karena peredaman dari bawah tuh bagus, nggak kayak Honda lah ya. Parah banget kan kalau misalnya kayak BRV gitu. Udah lebih better tapi tetap aja ya masih problematik. Keredaman kabin, bandingan suspensi, itu penting banget. Bandingan suspensi dan keredaman kabin adalah satu hal yang berkesinambungan untuk membentuk sebuah kenyamanan mobil. Karena yang kita rasakan pada badan dan juga pada kuping itu memberikan sinyal ke kepala kan, ke otak kita bilang bahwa oke, ini nyaman gitu, karena bandingan suspensinya nyaman. Ngomong soal posisi mengemudi sih paling nih agak kami sayangin aja, dia belum dilengkapi dengan teleskopik. Ya sayang banget, padahal XL6 yang di India sudah dilengkapi dengan teleskopik gitu, dan juga di sana juga sudah dilengkapi dengan ladder. Di sini masih half ladder, hanya di samping kiri kanan saja diberikan insert ladder. Tapi nggak apa-apa, at least dia seperti kami bilang tadi di review, dia cukup jauh nih dari dashboard, sekitar 1 jengkal nih. Bahkan ada rivalnya aja udah teleskopik, tapi tetap nggak nyampe 1 jengkal. Bahkan ada yang nggak teleskopik, udah nggak teleskopik, nggak 1 jengkal lagi. Wah, deket banget sama dashboard, jadi kaki kita sering mentok. Ini masih oke, dia ada head adjuster juga. Meskipun begitu, posisi duduk kita memang dibuat sedikit lebih tinggi. Rasanya raise up, kita masih bisa ngelihat depan, tapi memang nggak kayak Grand Vitara ya. Kalau Grand Vitara kan kita bisa ngelihat hood, engine hoodnya ya. Ini seperti mobil-mobil modern sekarang lah ya, emang hoodnya agak lebih ke bawah. Dia jatuhnya lebih ke crossover sih. Tapi enaknya posisi duduknya tertolong banget dengan adanya armrest yang bisa di-adjust maju dan mundur gitu. Jadi bisa menyesuaikan posisi duduk kita. Misalnya kalau kita sukanya mundur banget, itu enak. Kalau bisa suka kita maju, enak ini juga. Dan ini posisi tangannya benar-benar bisa kita langsung taruh di armrest dan di transmisi. Jadi meskipun kita naruh minuman gitu ya di depan 2 gitu full, minumannya nggak akan ganggu gitu. Kalau misalnya di Expander Cross kan posisinya di belakang transmisi, itu ganggu. Menurut kami posisi cup holder paling pas itu adalah di depan transmisi karena nggak mengganggu posisi tangan kita. Jadi bisa benar-benar nyaman banget. Tapi memang agak terganggu sedikit ketika ditaruh tangan di door trim, itu fabric. Sedangkan di tangan kiri itu leather. Kenapa nggak dibuat leather aja ya? Karakter hybridnya masih beda sama Grand Vitara, sayang banget. Ini kalau kita misalnya kecepatan 80 kita lepas,
Ya masih regenerative braking ya. Belum kayak Grand Vitara yang regenerative brakingnya lebih halus. Ini masih agak sekasar R3. Itu masih tetap memaksakan untuk regenerative braking. Jadi ya sangat disayangkan banget. Mungkin satu-satunya cara ya kalian kalau di rute luar kota biar nggak regenerative braking nyala terus, yang cruise control. Dah. Kalau di dalam cruise control kalian nyalain, regenerative braking nggak akan masuk, dan bahkan beberapa kali motor listriknya malah membantu mesinnya gitu ya. Jadi mesinnya kerjanya nggak terlalu berat gitu. Jadi ini, dan apalagi cruise control juga udah bisa start dari 40 km per jam lagi, jadi cukup oke lah ya. Ini sayang banget aja karakternya nggak dirubah, atau mendengar feedback dari kami nih para reviewer yang kalau sering kami ketemu juga para pihak Suzuki-nya, seharusnya mungkin yang masih pakai K15B bisa dirubah karakternya lah ya, jangan kasar-kasar regenerative braking-nya, supaya kita masih bisa mendapatkan costingnya gitu. Tapi ngomong soal efisiensi wise, kami dalam kota sih kami luar biasa banget. Ini mobil masih bisa mendapatkan 17,7 km per liter. Itu irit banget, mana ada yang mendekati lah ya kalau di kelasnya yang mild hybrid seperti ini. Dan bahkan kalau kami rute kombinasi, karena kami luar kotanya belum sampai jauh-jauh banget ya, belum sampai bisa sampai dapat rata-rata average 100 km per jam, karena takut kalau kami pakai terlalu keluar kota nanti di foto di tengah jalan viral lagi ya. Average di 80 km per jam, masih bisa di 20,1 km per liter. Jadi kalau dikombinasikan masih bisa di 19 km per literan. Artinya sekali kita berjalan bersama mobil ini bisa menempuh sejauh 877,5 kalau sekali full tank 45 liter ya. Dan itu kosnya bergantung, kalian pakai Pertamax misalnya di 12.400, sekarang itu di 500 ribuan. Tapi kalau misalnya kalian ya konsumen mobil ini nggak bisa deny lah ya, masih pakai beberapa pasti masih pakai Pertalite. Jadi artinya kalau sekali full tank 450 ribu kalian bisa berjalan 877. Artinya bisa seminggu tuh ya 10 hari lah ya baru ngisi lagi. Atau bisa kalau keluar kota Jakarta sampai Malang nggak perlu ngisi lagi. Yang menarik dari kami ini adalah handlingnya. Yes, mobilnya justru kalau dibandingkan sama Grand Vitara punya handling yang lebih bagus. Misalnya kalau kita zigzag gini ya, memang dia lebih limbung dibandingkan dengan R3 karena wajar lebih tinggi juga. Ground clearance di mobil ini 200 mm, R3 cuma 180 mm. Wajar R3 lebih rendah, jadi handlingnya lebih enak gitu ya. Tapi mobil ini handlingnya lebih better dibandingkan misalnya Grand Vitara kakaknya gitu ya. Wah, ini lebih sharp, nggak lebih pede kalau kita zigzag gini atau berbelok cepat seperti ini. Masih lebih oke dibanding si Grand Vitara gitu. Lebih enak meskipun dia tetap empuk, dan kalau bisa dibandingin misalnya sama Expander Cross, ini lebih less limbung dibanding Expander Cross. Jadi malah feel-nya lebih sporty dibanding Expander Cross gitu. Tapi ada satu hal yang sedikit kami mention-nya agak sedikit lemah di sini adalah pada bagian sini nih, spionnya. Jadi karena jarak dari spion ke pilar A-nya ini mepet, angin mungkin terlalu kencang lewat sini nih. Jadi kalau di daerah peak gini nih, kencang banget suara ada dari sini, walaupun masih kedap ya. Cuma karena ini nitpicking, karena ini saking kedap ya, suara paling kedengaran tuh cuma dari sini. Tapi nggak separah road noise-nya di Honda BR-V lah ya. Ini masih better dari sininya ada. Dan sayangkan lagi dia juga belum dilengkapi dengan safety sense. Udah tembus 300 juta tapi masih belum ya. Ada safety aktif seperti adaptive cruise control, blind spot monitoring segala macam belum ada, tapi minimal Suzuki itu mengganti fitur-fitur tersebut dengan ya beberapa si smart e-mirror ini. Literally ini mobil ini fitur yang cukup smart sebenarnya menurut kami, karena dia sekarang di-improve. Nggak cuma sekarang dia jadi sebuah DVR aja dan juga spion digital supaya kita nggak silau ke belakang dan pandangan lebih clear gitu ya. Dia bisa menjadi beberapa fitur. Sekarang karena kami bilang bisa split screen, jadi kita bisa memantau bagian depan juga dari depan, dari spion ini. Jadi sambil lihat ke belakang, mobil ada apa, mobil di belakang, dan kita juga bisa ngecek di bagian depannya. Nah, bagian depannya itu juga bisa kita atur kameranya kalau pengen ngontrol, misalnya mau cek di kiri ini ada motor mepet banget nih. Wah, kita liatin ke arah kiri, bisa. Kanan nih agak mepet banget nih orang, bisa kita atur. Dan spionnya kita mau atur bener-bener tengah pun nggak ada masalah, karena kan nggak perlu reflektif
point of view mata kita, karena memang kameranya fix di belakang dan kameranya tinggal atur yang untuk depan gitu. Jadi kalau kita bikin tengah banget mau lihat yang bagian kanan pun bisa. Ini lumayan membantu sih, minimal prevent untuk nggak nabrak dengan mata kita. Walaupun kalau misalnya blind spot monitoring atau fault collision mitigation masih belum ada, tapi minimal ada traction control lah ya gitu. Ya ini untuk varian Alpha lumayan ngebantu untuk jadi fitur safety, dan amit-amit pun nabrak, kamera depan dan belakang karena split screen gini kita bisa tahu siapa yang salah. Itu penting banget, karena apalagi kalau nabrak motor ya guys, mungkin pada tahu yang pakai mobil, galakan mereka padahal mereka yang salah. Ya, bagaimana rasanya di belakang sini? Yes, XL7 seperti kami bilang di review di sebelumnya, kami bilang bahwa XL7 tuh punya legroom, punya kelegaan kabin, akomodasi yang juga di atas rata-rata. Dia bisa kami bilang dialah yang terbaik di kelasnya. Lihat aja, ini posisi duduk kami. Ini yang depan, tinggi Mas Winton berapa? 170 cm, ini di posisi duduknya sudah kita samain. Sebelah kiri juga kita masih dapat sekitar 10, 17 jari guys. Gede banget. Ini yang terbesar di kelasnya. Jadi feels-nya tuh spacious banget, lega, headroom juga lega, legroomnya juga lega. Memang ini paling mundur, tapi kalau kita bikin maju sekalipun gitu ya, ini tuh juga masih masih ada 5 jari juga masih bisa ini. Masih bisa banget. Ini jalan ini jauh banget, ini paling maju segini. Paling majunya kami masih ada dapat 2 jari di depan gitu. Jadi ini lega banget, dan paling mundur pun di belakang tuh masih bisa mendapatkan legroom. Jadi bukan yang di belakang jadi gak dapat legroom ya, di belakang masih tetap dapat legroom, even paling mundur. Jadi itu yang paling juara sih. Satu itu akomodasi, dan dua yaitu adalah kenyamanannya. XL7, R3 itu termasuk yang terbaik lah di kelasnya, on par sama Expander dan juga Expander Cross. Ini adalah Expander dan Expander Cross, R3 dan XL7 adalah dua mobil yang paling nyaman di kelasnya menurut kami. Ya ini bandingan suspensinya, segala macam itu juga teredam dengan sangat baik, dan peredaman kabinnya juara. Kami bahkan pernah tes, si Expander malah justru agak kalah dikit dari atapnya. Atap R3 jauh lebih tebal dibandingkan dengan Expander. Jadi kalau overall, ya minus-minus dikit, R3 agak kalah dikit di bagian samping, kalah sedikit, tapi bagian atap lebih bagus si R3. Jadi kalau kena hujan, lebih anteng di R3 dan juga XL7 gitu dibanding si Expander. Enak, apalagi fitur-fitur penunjang kenyamanan. Sudah ada armrest, even dari varian Zeta. Jadi dari varian Zeta pun sudah ada armrest. Dan armrestnya nih enak ya, karena dia di tengah, dia masih dapat kayak kulitnya gitu ya. Enak banget, ini empuk lagi. Dan kita juga masih bisa adjust, mau rebah gitu ya. Enak banget, dia bisa rebah kayak gini. Ini rasanya cocok banget loh, ini mobil untuk disetirin gitu, karena legroom lega banget ini. Lega banget legroomnya, armrest gini, dan kita masih bisa rebah. Rebahnya juga lumayan sangat rebah banget ini. Jadi rasanya tuh feel masih bisa kayak bos lah ya. Wajar, karena memang yang di India ya, SL6 itu diberikan option captain seat. Sayang banget di Indonesia nggak masukin captain seat, karena di sana tuh di India XL6 digunakan untuk yang beberapa pimpinan perusahaan ya. Jadi beda mungkin kalau di Indonesia, mungkin customer yang dituju memang sedikit berbeda, makanya wajar di sini masih pakai yang bench seat gini seperti ini. Yang kami suka lagi di sini tuh ada beberapa banyak kantong. Di sini ada satu kantong gitu ya, di kanan juga ada kantong untuk naruh barang, dan kantong untuk naruh HP yang besar seperti ini muat loh di door trim tuh. Masih ada sisa lagi. Jadi kita bisa naruh barang ini, lengkap banget. Dan mau naruh barang lagi di tengah sini juga bisa sambil dicas gitu ya. Ada dua split lagi, kan atas bawah gitu ya. Tapi saya memang untuk pengecasan belakang sini hanya ada 12 socket saja, jadi harus beli adaptor tambahan. Ya tapi overall nyaman sih, juara lah. Oke, tadi kita udah bahas soal kenyamanan, bahas soal efisiensi. Apakah hybridnya dengan baterai yang lebih besar berpengaruh terhadap performanya? Let's go, kita coba aja. Kita matiin traction control, ada mode sport ya. Oke, matiin AC. Kita set dulu, oke. Gas dan rem, dan oke. Tuh dari bawah dia dibantu dengan listrik ya. Dan 100.
0 sampai 100 mampu ditelaskan dalam waktu 12,24 detik. Jadi bisa dibilang ya meningkat dibandingkan dengan XL7 yang belum hybrid. Karena memang dia dari 0 sampai 60 tadi tuh kelihatan terus dibantu sama motor listriknya, jadi tenaganya, torsinya cepat dapat yang optimalnya, cepat dapat di 138 Nm-nya. Nggak signifikan mungkin sebenarnya meningkat jauh, tapi karena baterai mungkin lebih besar juga secara kapasitas dibandingin dengan R3, wajar dia tidak bisa secepat R3, dan wajar juga R3 lebih rendah, lebih ringan juga dibanding XL7. Jadi dia bisa di 11,7, ini di 12,2. Ya beda 0,5 detik sama R3 yang hybrid, nggak masalah lah. Ya, dengan ubahan yang dia miliki tadi membuat si XL7 Hybrid atau facelift ini menurut kami value for money-nya cukup tinggi. Walaupun memang harganya sekarang ya ada penyesuaian, tapi ya fitur-fitur seperti auto headlamp juga udah ada, terus udah auto retract juga kan spionnya, terus juga dengan hybridnya, smart e-mirror yang menurut kami value for money-nya cukup tinggi. Dan apalagi, seperti biasa, Suzuki itu punya fitur rahasia, yaitu adalah diskon dan juga promo-promonya yang sangat menarik. Nah, di sebelah kami nih udah ada nih namanya Mbak Ara. Nah, kita akan tanya-tanya langsung aja sama Mbak Ara. Kira-kira promo-promo dari XL7 nih apa aja nih Mbak Ara nih? Oke, Mbak Ara, apa kabar? Baik. Anak baru nih, ini timnya Mbak Erika juga ya? Iya, timnya dari Ibu Erika. Nah, jangan grogi. Dari tadi grogi banget nih kayaknya. Deg-degan ini Deg-deg. mau ditanyain promo, karena promonya itu lagi ada banyak. Booming banget ya? Hmm. Wah, besar banget nih. Jadi kalau mau hubungin Mbak Ara, bisa nih hubungin nomornya di sini. Ada Instagramnya juga ya. Instagramnya ada apa namanya Instagramnya? Miss Tiara Oktavianita. Nih, Boleh Tiara dicek Oktavianita. tuh. Tuh, kalau mau cek apa mau DM nanya promo ya, jangan nanya yang lain. Jangan nanya yang lain. Anyway Mbak, ini sekarang XL7 kan dapat facelift nih 2023. Harganya nih berapa nih Mbak? Dari yang varian bawah sampai yang varian atas? Buat di Jetta kita itu harga cuma 256 juta 100. Matic-nya dia cuma di 267 juta 100. 267 100 ya, naiknya sekitar 10 juta, 11 juta lah ya. 11 juta. 11 juta ya, oke, yang itu Zeta. Nggak jauh banget lah. Iya, tapi yang Zeta memang belum yang hybrid ya? Belum. Belum, dia yang mulai hybrid dari yang Beta nih. Mulai Beta dari berapa? Kalau Beta cuma kena di 283 900. Buat yang Matic-nya lebih naik sedikit aja. Berapa tuh? Cuman di 294 900. Wah, masih oke banget ya. Padahal varian Beta tuh lumayan juga loh. Meskipun nggak ada smart e-mirror, Benar. tapi kalau secara tampilan mirip-mirip kan. Mirip nggak jauh-jauh banget Nggak sih. jauh beda, udah dapat apa MID gede, hybridnya juga udah sama. Bener, Iya, jadi udah worth it banget ya. udah worth it banget. Worth it juga. Nah, kalau yang varian Alpha ini nih, berapa Mbak? Kalau yang di Alfa kita itu 300 atau 900 doang gitu. Itu yang varian paling tingginya. Jadi manualnya si Alpha lebih murah dibanding Matic-nya si Beta ya. Iya benar. Ya oke sih. Value for money emang sekarang jadi tembus 300 juta jadinya. Tapi kan ubahannya dapat mesin baru hybrid. Terus juga dapat baterai Mbak yang di bawah Mbak Ara duduk. Dapat terus baterai lebih besar daripada R3. Yes. 10 ampere Benar. gitu. Oke, itu kan harganya Mbak. Yes. Tapi kan Suzuki biasanya suka ngasih promo dong. Ada dong. Ada kita dong. ada promo Mungkin juga. buat dari Mbak Ara apa nih promonya? Diskonnya berapa nih? Potongan harganya nih? Oke, ini aku kasih diskon buat para follower CVTs nih ya. Bener nih. Berapa nih? 20. Wah, 24 juta. Ih, Mobil bener. baru launching. Bener sekali, cuman 24 Wah. juta. Bukan cuman ya, itu Itu banyak loh, itu gede, kepala dua, gede. Mana ada biasa mobil baru launching, udah langsung diskon 24 juta. 24 juta. Wah, sama Mbak Ara doang nih kayaknya nih. Ya diam-diam aja gue yang ngasih. Berarti kalau misalnya ambil varian tertinggi pun 304 ya, bisa cuma 280 dong? Bener. Iya, 280. Mana ada rival di kelas yang harga 280? Siapa yang mau ngasih sampai 24? Iya. Wah, itu keren banget. Jadi kalau kalian tertarik nih, langsung aja hubungin Mbak Ara, 24 juta langsung. 24 juta langsung. Wah, nah tapi kan itu kalau orang yang pengennya cash. Oke. Tapi kalau pengen angsuran ada promo-promo menarik nggak nih? Mbak? Ada, kita ada promo juga yang buat orang-orang yang mau kredit nih. Oh. Kita ada di XL7 Hybrid Beta nih, yang manual ya Mas ya. Iya. Yang manual saya kasih ada di situ free 3 kali angsuran. Free 3 kali angsuran. Ya, cuman bayar DP 28 juta 162.000 28 juta doang, terus angsurannya di 5 juta. 5 juta. Berarti karena di akhir ujungnya dipotong 3 kali, Bener. berarti 28 juta itu ibaratnya kayak dapat tambahan diskon 15 juta dong. Iya dong.
Ih, wah gila, berarti kita ibaratnya ambil, bisa dibilang dapat tambahan diskon lagi sekitar 13, ya jadi cuma bayar DP 13 juta. Iya benar. Murah kan? Murah banget, murah banget. Emang Bara paling bisa. Anak baru tapi langsung ngasih diskon juga ke mobil baru. Benar. Wah. Mobil baru launching, Baru saya launching, masuk. masuk, Wah, langsung ngasih diskon. kasih diskon 24 juta Keren gimana? banget. Hubungin aja Bara di sini ya. Hubungin aja. Hubungin masalah mobil Suzuki ya, jangan yang lain. Jangan yang lain. Tapi kalau mau yang lain boleh, tapi nanti. Boleh nanti. Kalau ada SPK. SPK benar. Anyway, apa lagi Mbak? Terus kita ada ADDM 25%. Wow, 25% doang. Iya. Oh. Jadi dia tuh cuma bayar 53 juta, Hmm. tapi di angsurannya cuma 4 juta 600 Selama selama 5 tahun. 5 tahun juga ya, 60 kali ya. Jadi kan angsuran dibayar di muka kan? Benar, angsuran dibayar di Udah, muka. berarti jatuhnya cuma 59 kali dong. 9 kali. Free 1 kali angsuran jatuhnya. Yes, benar. Iya. Pinter sih. Oh iya dong, pinter dong. Ah bisa aja Mbak. Ganti pinter ya. Aduh. Wow. Anyway, wow mantap banget ya. Berarti yang ini ada DM 25%, jatuhnya kita kayak dapat potongan 1 kali angsuran. Jadi Benar. dia ujung cuma bayar 59 kali doang. Benar. Gitu. Oke, ada lagi ya, Mbak? Buat bunga 0%. Bunga 0% juga ada, tetap ya? Ada. Wah, jadi orang itu orang yang pengen cash keras, tapi ya dicicil lah ya. Berapa buat berapa lama tuh, Mbak? Periode. Cuma 141 juta buat DP. DP-nya. Iya. Angsurannya Angsurannya cuma 11 juta 11 jutaan aja selama selama 11 kali. 11 kali. Oh, jatuhnya ini berarti kayak orang yang misalnya sebenarnya udah punya uang buat beli cash, Benar. tapi dia biar lebih ringan lagi. ya ringan lagi dan juga malah dapat asuransi kan ini. Asuransi ada dong. Asuransi ya, all risk ya. Jadi kalau amit, ya kan mobil masih baru banget nih. Kalau amit-amit di jalan ada yang ya kena musibah lah ya. Diizinkan lah. Iya, udah dapat asuransi. Dapat dong. Aman banget berarti ya. Aman banget. Oh, jadi mobil dapat diskon, mobil baru, terus juga udah langsung dapat asuransi. Iya deh. Kayak ini paling worth it juga sih. 0% juga worth it bagi kalian misalnya sebenarnya konsumen yang pengen cash tapi pengen tetap dapat amannya juga gitu ya. Dan nggak mau uangnya masih bisa diputar juga dulu tuh. Demi keamanan lah. Demi keamanan. So, kalau kalian suka video ini jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civic Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @civic.indonesia dan Instagramnya Ara nih ya Ini di sini. Tiara Oktaviani. Nih, Instagramnya di sini ya. DM langsung aja kalau mau nanya tentang promo dan segala macamnya boleh. Mau Semua nanya boleh ditanya. apalagi kalau udah SPK boleh ngobrolin yang lain. Lebih lanjut Ya, ya. lebih lanjut ya. Benar, iya. Oke. Oke, Civitis, kalau kalian juga mau beli mobil lainnya bisa, Suzuki lainnya bisa melalui website kami juga di civicindonesia.co.id. Promonya akan sama karena akan kami lemparkan juga ke si Ara ini, Ara. Oke, Civitis, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.